Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teknologi Pendidikan sebagai Konstruk dan Teori. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 3. Di antaranya 1. Dedi Nugroho dengan NIM 2012000041. Yang kedua, Deni Sulistiawati dengan NIM 2012000042. Dan saya, Desi Puspitaningrum dengan NIM 2012000043. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian konstruk dan teori. A. Konstruk teori. Dalam konteks pendidikan yang lebih umum ataupun hanya PPM, teknologi pendidikan merupakan pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem, teknik dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas belajar manusia. 1. Definisi teori menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Sosial mengatakan teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Yang kedua, definisi konstruk teori. Konstruk adalah konsep yang dapat diamati dan diukur. Konsep adalah abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus. Setelah pengertiannya dibatasi secara khusus sehingga dapat diamati, konsep berubah menjadi konstruk. Konstruk ini adalah konsep hipotesis yang digunakan oleh para ahli yang berusaha membangun teori untuk menjelaskan tingkah laku. Dalam penelitian, kita mengenal ada beberapa macam definisi untuk konstruk, yaitu definisi nominal, definisi konseptual, dan definisi konstitutif. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu definisi nominal. Definisi nominal merupakan suatu pembatasan terhadap sebuah konsep atau konstruk. Pembatasan ini pada umumnya didasarkan pada satu kerangka teori atau yang berwenang dalam bidangnya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pengajaran serta dengan cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 merupakan contoh definisi nominal. Yang kedua adalah definisi konseptual. Definisi konseptual merupakan penegasan penjelasan sesuatu konsep atau konstruk dengan mempergunakan konsep-konsep atau konstruk-konstruk atau kata-kata lagi yang tidak harus menunjukkan sisi-sisi dimensi pengukuran tanpa menunjukkan deskriptor dan indikatornya dan bagaimana mengukurnya. Contohnya adalah prestasi belajar merupakan segala bentuk keberhasilan dari mengikuti atau melakukan kegiatan belajar. Ini adalah contoh definisi konseptual. Yang terakhir adalah definisi konstitutif. Definisi konstitutif adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu konstruk dengan menggunakan konstruk lainnya. Demikianlah dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Deni Sulistiawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Sulistiawati, NIM 2012000042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konstruk teoritis dalam teknologi pendidikan. Jadi, jika didefinisikan dalam konstruk teoritis, teknologi pendidikan ini menunjukkan sebuah ide, gagasan, dan prinsip-prinsip, serta bagaimana kesemuanya itu disintetiskan menjadi satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, dalam bidang garapan, ini berarti sebuah aplikasi dan juga implikasi dalam praktek kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam bidang profesi,
ini tuh sebuah identifikasi kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu kelompok yang bergerak dalam bidang itu. Jadi, untuk mendefinisikan teknologi pendidikan dalam konstruk teoritis, ini hanya diperlukan satu kriteria yang pertama, yaitu suatu kesatuan teori intelektual yang harus dikembangkan melalui metode penelitian. Untuk itu, teori pendidikan dalam konstruk teoritis ini mencakup sebuah serangkaian ide, prinsip-prinsip, serta bagaimana cara pendidikan itu dilaksanakan dan juga pembelajaran itu berjalan. Jadi dalam hal ini itu pembelajaran dilakukan dengan menggunakan teknologi. Selanjutnya mengenai istilah teori. Dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan sebagai lawan kata dari praktek yang mempunyai arti jelas, yaitu yang pertama, suatu prinsip atau serangkaian prinsip yang didukung oleh data lengkap. Dan data lengkap ini digunakan untuk menjelaskan suatu hal atau masalah ataupun yang lainnya, atau juga diartikan sebagai untuk menerangkan sebuah hubungan yang berlaku dengan fakta yang komprehensif. Dan yang kedua yaitu salah satu prinsip atau beberapa prinsip atau serangkaian prinsip yang digunakan untuk menerangkan sebuah fakta ataupun juga bisa untuk meramalkan dan menghasilkan hal baru dengan cara berdasarkan fakta tersebut. Berdasarkan definisi-definisi dan juga teori-teori yang sudah dijelaskan, jadi teori itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu adanya gejala. Yang kedua yaitu menjelaskan. Apa yang dibahas dalam hal ini? Kita membahas mengapa dan bagaimana gejala itu bisa terjadi. Selanjutnya yaitu merangkum. Apa yang kita rangkum? Jadi dalam hal ini kita mengumpulkan sebuah informasi-informasi dari luar maupun itu empirik, konsep dan juga generalisasi. Selanjutnya yaitu kita memberikan orientasi. Berarti kita membuka sebuah dasar mengapa hal itu terjadi dan kita dapat menunjukkan fakta-fakta, mempertajam fakta-fakta dan juga kita membedakan mana fakta yang relevan dan juga mana fakta yang tidak relevan. Dan yang kelima kita dapat mensistematiskan. Mensistematiskan di sini berarti kita membuat skema ataupun urutan agar itu terlihat serasi antara poin satu dengan poin yang lainnya. Selanjutnya kita mengidentifikasikan kesenjangan. Mengapa dilakukan hal ini? Karena dalam hal ini tuh kita dapat menemukan seumpamanya dalam hal ini tuh kita menemukan data yang relevan namun diabaikan, dan juga apabila ada hal yang belum diketahui maka kita dapat mengetahuinya dengan mengidentifikasi kesenjangan ini. Dan yang ketujuh kita akan melakukan sebuah strategi untuk melakukan riset. Dalam hal ini kita dapat mempertajam riset dan kita dapat memberikan dasar untuk melakukan hipotesis baru. Dan yang terakhir yaitu melakukan prediksi. Mengapa dilakukan prediksi? Karena dalam hal ini tuh kita dapat mengungkap sebuah hal yang melebihi atas apa yang kita dapat dari dasar data empirik tadi. Jadi kita dengan menggunakan prediksi ini kita dapat memprediksi fakta dan juga mengetahui hipotesis baru yang belum diketahui sampai sekarang ini. Jadi, setelah penjelasan yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa karakteristik teori itu ada 8. Yang pertama yaitu adanya gejala, yang kedua menjelaskan, yang ketiga merangkum, yang keempat memberikan orientasi, yang kelima mensistematiskan, yang keenam mengidentifikasi kesenjangan, yang ketujuh melahirkan strategi untuk melakukan riset, dan yang terakhir prediksi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Didik Nugroho dengan NIM 201200041.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3 yang membahas mengenai teknologi pendidikan, konstruk, dan teori. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pentingnya konstruk teoritik dalam teknologi pendidikan. Membangun teori sama dengan membangun sebuah rumah dengan menggunakan batu bata sebagai materi dasar. Maka dibuatlah dinding tembok yang jalan merekatkan batu bata yang satu dengan yang lain. Dinding tembok yang satu disambungkan dengan dinding tembok yang lain mengikuti suatu bentuk tertentu, maka terbentuklah sebuah ruangan. Apabila batu bata dalam ilmiahnya adalah konstruk atau konsep, dan dinding-dinding tembok dalam ilmiahnya adalah proposisi, maka rumah ilmiah adalah teori. Konstruk teoritik dalam teknologi pendidikan adalah sebuah penerjemahan kemiripan dan perbedaan yang terdapat dari beberapa definisi teknologi pendidikan yang disampaikan oleh para ahli. Tanpa konstruk teori, kita tidak dapat menganalisa sebuah masalah-masalah pendidikan dan cara pemecahannya, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang berkenaan dengan semua aspek dalam teknologi pendidikan. Definisi teknologi pendidikan berkembang dan memakai gagasan yang diambil dari kerangka teoritik teknologi pendidikan yang terdahulu. Teknologi pendidikan merupakan sebuah proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis, mengelola pemecahan, dan mencari jalan pemecahan, melaksanakan mengevaluasi masalah yang menyangkut semua aspek belajar pada manusia dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Konstruk teoritik dalam teknologi pendidikan penting untuk kita dapat menganalisa masalah-masalah pendidikan dan cara pemecahannya, mengimplementasi, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang berkenaan dengan semua aspek dalam teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan dapat membentuk teori karena memenuhi kriteria teori, yaitu adanya gejala yang belum dipahami, kemudian menjelaskan mengapa dan bagaimana, dan rangkuman tentang apa yang telah diketahui, memberikan orientasi fakta yang telah diteliti, kemudian mensistematikan, mengklarifikasi, menghubungkan gejala, mengidentifikasi kesenjangan, dan melahirkan strategi untuk keperluan riset dan memprediksi. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai pentingnya konstruk teoritik dalam teknologi pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelumnya apabila ada penjelasan yang kurang jelas dari kelompok kami, nanti bisa ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.